Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari Sabtu ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambilkan dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Aku sangat sukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perhatianmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jikalau sejenak kami akan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman itu boleh menyapa kami dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia ini tentu selalu diwarnai dengan berbagai peristiwa pahit dan manis. Berbagai persoalan, berbagai pergumulan kita hadapi, tetapi juga berbagai kebahagiaan, keberhasilan juga kita nikmati. Nah, ada orang yang menggantungkan kebahagiaannya itu dari peristiwa-peristiwa tertentu. Kalau berhasil, kalau sukses, kalau hidup ini berjalan dengan lancar, maka ungkapan syukur sangat dirasakan. Ya. Rasa syukur itu kemudian memenuhi dirinya. Tetapi tidak demikian ketika kehidupannya menanjak, melewati jalan-jalan terjal, penuh dengan kesulitan, pergumulan, dan bahkan juga kegagalan, maka rasa syukur itu pun hilang. Nah, rasa syukur sesuai yang saya kasihi, itu sebenarnya merupakan kunci kebahagiaan. Jikalau kita mengalami dan merasakan rasa syukur itu di dalam segala hal, di dalam segala perkara, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan menggoyahkan diri kita. Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur itu ada bermacam-macam. Di antaranya yang paling sering kita kenal, kita rasakan adalah saya bersyukur atau rasa syukur karena keberuntungan. Ya, nasib baik begitulah. Sedang bernasib baik, maka saya penuh dengan rasa syukur. Rasa syukur karena keberuntungan atau karena nasib baik itu bisa digambarkan seperti orang yang melempar dadu. Ya. Lalu kemudian keluarlah angka pemenang, entah itu yang terkecil atau yang terbesar. Sangat bergantung kepada keberuntungan. Dan tidak jelas kapan keberuntungan itu datang. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur yang disaksikan oleh Rasul Paulus, tidaklah demikian. Bukan rasa syukur yang disebabkan karena keberuntungan atau bergantung pada nasib baik. Tetapi rasa syukur karena ia menyadari bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu hadir di dalam kehidupannya, menyertai perjalanan hidupnya. Itulah yang membuat ia bersyukur di dalam segala keadaan. Tidak berarti bahwa ketika Allah hadir dalam kehidupannya, lalu kehidupan semuanya berjalan dengan lancar. Tidak demikian. Bahkan sebagai hamba Allah,
sebagai rasul Tuhan, Paulus mengalami juga bermacam-macam kepahitan, kegagalan, maupun juga penganiayaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus kemudian mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kelimpahan dan kekurangan. Aku tahu apa itu lapar dan kenyang. Dan di dalam segala keadaan aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Kenapa demikian? Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Inilah kesaksian dari Rasul Paulus tentang rasa syukur yang memampukan dia untuk tetap menjalani kehidupan ini. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, apapun pengalaman yang dialaminya, itu tidak mampu menghilangkan rasa syukur di dalam dirinya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar memiliki rasa syukur sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus tadi. Jangan bersyukur karena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi sangat temporer, mudah berubah, mudah hilang. Jangan bersyukur karena keberuntungan, karena kita tidak tahu kapan keberuntungan itu datang, kapan nasib baik itu menyapa kita. Tetapi bersyukurlah di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Ada dua hal yang penting, yaitu rasa syukur ini memampukan kita untuk menanggung segala perkara. Bukan karena kita kuat, bukan karena kekuatan yang ada, yang keluar dari dalam diri kita. Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hanya di dalam Dia. Artinya jelas kekuatan untuk menanggung segala perkara itu berasal dari Allah. Rasa syukur itu harus keluar dari keyakinan dan penghayatan yang seperti itu. Dan kemudian yang kedua, rasa syukur itu juga akan memampukan kita untuk belajar mencukupkan diri. Dalam banyak hal, dalam kehidupan kita tidak mampu mengubah keadaan. Kalau keadaan tidak berubah, atau tidak mampu kita ubah, apa yang harus kita lakukan? Kita ubah diri kita. Ya, itulah yang dimaksud oleh Paulus, belajar mencukupkan diri. Supaya saya mampu menyesuaikan diri dengan segala keadaan dalam kehidupan kita. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur yang didasarkan pada kehadiran Allah dalam kehidupan kita, itu sungguh memiliki kekuatan yang sangat besar, sangat dahsyat. Maka mari kita belajar memiliki rasa syukur yang seperti itu. Supaya kehidupan kita dalam segala warna, kita boleh tetap merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk senantiasa memiliki rasa syukur. Bukan karena keberuntungan-keberuntungan yang kami dapatkan, melainkan oleh karena kami menghayati dan merasakan Engkau hadir dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala perkara, untuk menanggung segala perkara, bahkan juga kekuatan untuk dapat menyesuaikan diri di dalam segala situasi. Kami sungguh membutuhkan itu ya Tuhan, supaya kami menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.